Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama gua Andi Cahyo Waluyo Jati di 081285961252. Nah, sekarang gue mau bahas satu mobil Everest Titanium yang 2022 ya. Gitu. Nah, ini kita lihat dari Passatnya dulu, detailnya ya. Nah, untuk desain eksteriornya ini udah kokoh banget ya, mewah. Dia pakai grill chrome di sini, ada grill chrome nya, tulisan Everest juga yang muncul. Nah, untuk grillnya sendiri dia udah kayak honeycomb gitu ya modelnya ya, kayak gitu, keren ya, tampilnya gagah, elegan. Nah, lampunya ini udah pakai lampu utama HID dengan LED DRL juga, jadi memberikan pencahayaan yang lebih terang dan juga hemat energi gitu. Sekarang kita coba masuk ke ban deh. Untuk bannya dia pakai velg alloy 20 inch, jadi bisa memberikan kesan yang sporty dan meningkatkan kestabilan kendaraannya. Bannya pakai efficient grip SUV. Ini ukurannya itu di 265/50 ring 20 Goodyear. Ya, udah ada pijakan kakinya, ini cukup kokoh ya. Oke, tampilan sampingnya kayak gini. Nah, kerennya lagi, ini belakang juga udah LED juga lampu belakangnya. Dan dia itu untuk buka bagasinya itu udah pakai tombol ya. Jadi bisa dari remote, bisa juga dari sini. Ini pencetannya di sini. Bukanya soft opening. Nah, ini hati-hati ya, ini kalau udah dibuka ini tinggi banget soalnya gitu. Jadi kalau buat garasinya pendek agak bahaya, jadi harus diperhatikan. Nah, udah masuk ke dalam sini, sekalian aja deh kita lihat fitur belakangnya ya. Ini leather seat. Untuk yang row 3 nya itu kerennya adalah bisa dibuka dengan pencet sini dan otomatis terlipat. Sayangnya untuk yang row 2 masih manual ya dibuka, ini pelipatannya, tapi udah cukup lumayan oke lah. Ya, untuk yang row 2 itu 60-40, 60 di sini, 40 di sini. Jadi 60%, 40%. Yang di sini bukanya single, yang ini dua-duanya ikutan kebuka gitu. Nah, kalau misalnya mau bagasi yang lebih luas juga bisa. Jadi untuk yang si row 2 nya juga bisa dilipat. Ya, kita lihat row 2 nya seperti ini, bahannya udah leather juga, udah masing-masing punya headrest. Ini caranya diangkat sininya ya, terus kemudian yang ini diangkat secara manual. Ya, jadi tadi agak keras, tapi ini diangkat ya. Nah, ini jadinya kayak gini kalau terlipat semuanya. Kalau kita lihat dari belakang tuh, bagasinya luas banget ya guys. Ini udah pasti lebih dari 1000 liter sih untuk kapasitas penyimpanannya. Cuma untuk kenyamanan sih memang baiknya sih kursi row 2 nya jangan dilipat sih gitu. Nah, ini kita bahas dari interiornya juga deh. Untuk interiornya dia udah full leather, si kursi-kursinya dalamannya udah full lining hitam, ada sunroofnya juga. Nah, untuk yang posisi baris keduanya nih udah ada AC dual zone ya, jadi pengaturan AC-nya juga bisa dari sini juga.
Ini ada 12 volt, colokan lighter. Tuh, sini ada AC 230 volt sama 150 watt. Ada colokan kayak colokan listrik yang murahan gitu. Ini tipe 3 kaki ya, karena tipe yang dipakai di US kan seperti itu. Ini interiornya. Belakang ini kita ada colokan juga di sini 12 volt model lighter. Terus ada cup holder satu, kanan kiri masing-masing satu. Jadi udah cukup lumayan lengkap ya untuk bagian belakang row 3 khususnya. Nah, ini enaknya lagi dia udah mekanik otomatis juga, tinggal pencet aja dia akan naik sendiri. Itulah kelebihannya dari row 3 Everest. Nah, untuk tutupnya tinggal pencet aja sini, atau pakai remote control juga bisa. Masuk ke baris depan, kita ngambil dari sini, sisi sini dulu ya. Nah, ini dia itu udah soft touch materialnya. Yang ini masih hard plastic sih. Ini udah ada aksen piano blacknya di sini. Untuk bukan pintunya, central lock. Kanan kiri ya, udah ada. Nah, ini yang soft touchnya di sini. 1, 2. Ini materialnya keras, masih plastik. Pegangannya luar biasa mantap. Dan pintunya tuh apa ya, kalau untuk Everest atau untuk Ford itu dia berat gitu, jadi kayak kekedapan suaranya tuh jadi lebih mantap gitu, kayak buat nutup pintunya juga antep. Ini bisa menyala ya, itu saya Everest masih enak ya, masuk aja udah. Inilah kekedapan suaranya dari Everest, atau rata-rata mobil Ford tuh kekedapannya luar biasa. Ini ada aksen tulisan Everest di sini, airbag, dilengkapi dengan airbag sekitar 6 atau 7. Ada, soalnya di sini ada knee airbag juga. Ini udah soft opening untuk bagasinya atau lacinya. Di bawah sini juga ada buat menyimpan botol minum. Tempat penyimpanan di sini juga udah lumayan dalam. Ada USB A-nya di sini. USB A-nya. Nah, untuk modenya di sini udah ada normal, mud, sand, sama slippery. Ini udah ada hill assist, hill descendant assist-nya udah ada, tinggal nyalain aja, tinggal pencet, ini tinggal diputar-putar ya. Untuk modenya dia kecepatannya udah 10 speed percepatan. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Nah, ini handle brake-nya, rem tangannya masih model otot yang ditarik. Engine start stop, display head unitnya seperti ini. Ini juga untuk penyimpanan di sini. Ini juga cukup dalam ya. Ini segini. Untuk ngomongin kursinya lagi, kembali ini saya tunjukkan bahannya full premium, enak, empuk. Ini juga untuk
pegangan armrestnya juga udah empuk karena ini bahan kulit juga. Nah, untuk pengaturan kursinya udah 8 way ya, maju mundur, tinggiin, turunin, sama ini maju mundur juga loh. Seperti itu. Kita lihat dari ke atas sedikit. Ini ada tempat penyimpanan untuk kacamata seperti biasa. Dan ini udah ada pengaturan untuk lampu untuk diam di atas ya, sama untuk buka tutup si sunroof ya. Untuk sunshade ininya itu udah dilengkapi dengan kaca. Jadi karena untuk penumpang, baik penumpang dan supir semua juga udah ada kacanya. Di sini udah ada kacanya. Di sisi pengemudi sekarang kita lihat. Ini unit display head untuk MID-nya masih ada yang analog dan ada digital di kanan kirinya. Kemudian ini untuk pengaturan semuanya bisa dari sini. Ini untuk medianya, terutama ada mikrofonnya di atas sini. Ini ada mikrofon. Jadi untuk media voice command sudah ada, untuk angkat telepon atau tutup telepon juga udah ada, mute juga udah bisa, limiter untuk kecepatan, dan juga untuk adaptive cruise controlnya sudah ada juga di mobil ini. Ini untuk pengaturan spion, buka bagasi belakang juga bisa dari sini, tinggal pencet aja, tutup juga bisa. Ini untuk pengaturan lampu-lampunya. Ini untuk pengaturan lampu di MID. Nah, perbedaan mobil ini dengan mobil Everest 2024 Titanium khususnya itu buat buka bagasinya di depan sini. Buat buka kap mesin. Kalau Everest 2022 sudah di sebelah kanan ya, sesuaikan dengan letak posisi setirnya gitu. Kalau yang di Everest Titanium 2024 ke atas itu masih di sebelah kiri. Mesinnya sendiri Ford Everest Titanium 2022 ini sudah memakai mesin 2.0 liter biturbo diesel yang menghasilkan tenaga tuh 2013 horsepower dan juga 500 Nm untuk torsinya. Kecepatan transmisi otomatis 10 percepatan memberikan perpindahan gigi yang halus dan responsif juga. Untuk konsumsi bahan bakarnya juga lebih efisien tentunya dibanding generasi sebelumnya, dimana ini bisa dalam kota itu 1:14 gitu. Ini diesel ya. Dan juga untuk kapasitas tangki bahan bakarnya sendiri dia itu di 80 liter. Jadi ideal untuk perjalanan jarak jauh nih. Kemampuan off-roadnya oke, karena dia itu udah disematkan berbagai fitur keselamatan yang canggih, juga dilengkapi dengan 7 airbag termasuk front side curtain, knee airbags untuk pengemudi gitu. Dia juga udah ada nih hill descent control, membantu pengendalian saat menurun jalan curam gitu ya. Rear cross traffic alert juga udah ada, jadi memperingatkan jika ada kendaraan yang melintas saat mundur gitu. Nah, kemampuan off-roadnya sih udah oke ya. Jadi udah 4 WD tentunya, dengan terrain management system menawarkan mode berkendara untuk berbagai medan gitu. Nah, apa aja sih mode-modenya yang ditawarkan? Yang di sini sih ada normal, sand, mud ruts, sama rock gitu. Electronic locking rear differentialnya juga udah ada.
jadi bisa mendapatkan traksi maksimal saat di medan sulit. Nah, kemudian water wadingnya kan pasti ada tuh yang mau melintasi kayak banjir-banjir atau apa gitu, itu bisa. Dia itu bisa melewati banjir sekitar 80 cm atau 800 mm, ya setara dengan setinggi ban inilah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, ground clearance-nya sendiri aja udah 225 nih. Jadi udah cukup tinggi ya untuk ground clearance-nya. Jadi memastikan kendaraan itu tidak mudah tersangkut di medan yang sulit, misalnya kayak berbatuan atau apapun, itu dia aman. Tuh. Nah, kalau untuk teknologi dan fitur tambahannya udah keyless entry and push start button untuk kemudahan akses. Nih, ya. Keyless entry juga udah, tinggal pencet aja di situ. Ya, itu udah auto high beam control ya, jadi menyesuaikan cahaya lampu secara otomatis. Ini juga udah ada park assist-nya juga. Ini ada kameranya khususnya di belakangnya. Parking sensornya juga udah lengkap, ada 4 titik. Udah ada lampu penerangannya juga di situ. Ini juga udah ada rain sensing ya. Kameranya bukan situ. Paling seperti itu aja mobil ini, kecanggihannya sudah siap untuk dipinang. Dari harga 983 juta. Nah, ini ada special price bagi yang berminat, bisa langsung hubungi Andi di 081285961252 atau bisa cek di sini nih. Selalu ada di sini. Nah, itu kontak aja. Kita ada di Ford AK Mampang di daerah Warung Buncit. Ya. Ini tempatnya di sini. Yang ada tulisan Haskarnya. Kita di sini. Jadi kalau ada yang mau informasi atau mau booking, silahkan hubungin Andi aja langsung. Oke, baik. Begitu aja dulu yang bisa saya sampaikan. So, see you on the next video. Bye bye. Thank you.